Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama dapat berjumpa dan mendapat kesempatan untuk merenungkan sabdanya. Hari ini kita telah tiba kepada kitab 2 Samuel pasal ke-20. Tetapi kita akan membaca terlebih dahulu 2 Samuel pasal ke-19 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-43 sebagai latar belakang konteks sebelum kita memfokuskan pembahasan kita di pasalnya yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda mempertengkarkan raja. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, "Oleh karena raja kerabat kami. Mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Kemudian kita akan lanjut pasal 20. Kita akan membaca ayatnya yang ke-1 sampai ke-2 terlebih dahulu. Pemberontakan Seba. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Kemudian kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai ke-7. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Kemudian kita langsung lanjutkan kepada ayatnya yang ke-14. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maakah, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maakah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar! Katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, "Jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya.
Tapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi ini kebaikan Tuhan sekali lagi dinyatakan atas kami. Kami rindu untuk boleh bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan pakai menjadi saluran berkat, dan juga semua jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan bukan cuma mengisi kognitif kami, tetapi kami yang mendengarkan ini, yang merenungkan ini, juga mau diubahkan hari demi hari semakin serupa Kristus, khususnya di dalam perkataan kami. Biarlah perenungan ke depan sebentar lagi hanya dipimpin oleh Allah Roh Kudus, dan hikmat Tuhan turun atas kami semua. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa Perang Dunia yang kedua, pernah ada seorang yang begitu terkenal namanya, yaitu Adolf Hitler. Tentu kita semua pernah mendengar nama tersebut. Ia adalah seorang figur politis yang begitu kejam, yang memiliki rekam jejak yang begitu kelam. Dia melakukan genosida atau pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi pada masa itu. Hitler melakukan berbagai agresi militer yang menyebabkan krisis global pada saat itu. Peperangan yang masif, peperangan yang memporak-porandakan banyak negara pada Perang Dunia yang kedua. Saudara, berbicara tentang Hitler, di balik kekejamannya, sebenarnya ada figur-figur yang bermain, di mana figur-figur itu disebut sebagai pembisik daripada Hitler. Pembisik-pembisik tersebut menghasut Adolf Hitler, memprovokasi beliau sehingga emosinya terpancing, dan akhirnya Hitler melakukan tindakan yang begitu kejam di dalam masa Perang Dunia yang kedua. Saudara, berbicara tentang hasutan atau provokasi, seringkali hal itu menyebabkan konflik yang begitu besar, menyebabkan peperangan, perpecahan di mana-mana karena adanya hasutan yang memantik emosi seseorang. Apalagi kalau seseorang yang terpantik emosinya itu adalah seorang yang memiliki kuasa atau jabatan penting di dalam suatu negara atau di dalam suatu organisasi, termaksud organisasi keagamaan sekalipun. Nah, saudara, berbicara tentang hasutan yang menimbulkan efek negatif, hal ini dapat kita lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 20 yang baru saja kita baca. Kalau kita melihat di dalam konteks sebelumnya, 2 Samuel 19 ayat 40 sampai 43, kita bisa melihat di sana bahwa orang Israel, di sini pengertiannya adalah suku-suku bangsa daripada Israel di luar suku Yehuda, itu berdebat dengan orang Yehuda terkait dengan hak mereka, terkait dengan status mereka, kelayakan mereka
atas posisi membawa seorang raja, relasi sebagai raja, dan sebagainya pada saat itu. Nah, di dalam konflik internal yang terjadi di dalam komunitas umat Allah, di mana suku Yehuda itu berdebat dengan suku-suku lain di dalam konteks umat Israel pada saat itu, ada seorang figur yang bernama Seba bin Bikri. Seba bin Bikri dikatakan di dalam pasal 20 ayat ke-1, ia adalah seorang Benyamin. Dan ia mencoba untuk memanfaatkan konflik atau kericuan yang terjadi untuk kepentingannya sendiri. Kemungkinan menurut beberapa nafsir, Seba bin Bikri ini karena orang Benyamin, dia masih membawa dendam atas leluhurnya, yaitu Saul. Jadi ia mencoba untuk mengganggu kepemimpinan Daud, orang Yehuda itu. Dan Seba bin Bikri di dalam pasal 20 ayat 1, ia berteriak, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Dan kemudian di dalam ayat 2 dikatakan, semua orang Israel meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Betapa luar biasanya pengaruh hasutan daripada Seba bin Bikri ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu tidak heran, di dalam ayat yang ke-6, Daud berkata kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom, yang juga pada saat itu mencoba untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Daud. Dan singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, Daud sebagai seorang raja yang memiliki otoritas, memimpin umat Allah pada saat itu, mengejar Seba bin Bikri. Kemudian kita bisa melihat di dalam ayat 14 sampai ayat ke-22, akhirnya Seba bin Bikri menerima konsekuensi atas perbuatan yang menghasut banyak orang Israel. Dan akhirnya ia harus terbunuh karena perbuatannya. Saudara, berbicara tentang pemberontakan daripada Seba bin Bikri dengan cara menghasut melalui perkataan, melalui lidahnya, kita teringat akan satu pelajaran rohani yang bisa kita renungkan bersama, di mana bahwa seringkali lidah kita, sadar ataupun tidak sadar, itu juga menjadi suatu hal yang membawa masalah atau perpecahan di dalam kehidupan sekitar kita. Amsal pasalnya yang ke-12 ayat ke-22 pernah berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dan kemudian kita bisa melihat lagi di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat 21, firman Tuhan tertulis demikian, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara sekalian, di dalam kita hidup bersama sebagai komunitas umat Allah, bagaimana kita menggunakan lidah kita? Apakah lidah kita gunakan untuk membangun, mempererat tali persaudaraan di antara kita, mengucapkan kata-kata berkat, menstimulasi sesama kita untuk semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya, atau perkataan kita itu lebih kepada hasutan demi hasutan sebagai ekspresi kekesalan kita mungkin, sehingga menimbulkan perpecahan atau konflik internal di dalam komunitas umat Allah atau di dalam kehidupan kita bergereja. Saudara, kita harus mengingat betul bahwa lidah, perkataan kita itu adalah sesuatu yang sangat amat perlu kita kendalikan.
Di dalam kitab Yakobus pasal ketiga jelas dikatakan bahwa lidah itu berkuasa sekali. Digambarkan atau dianalogikan seperti api yang walaupun kecil, tetapi dampaknya ketika itu membesar bisa berbahaya sekali. Demikian juga lidah, meskipun kecil, dia bisa memberikan efek yang begitu masif, yang begitu besar kalau tidak dikendalikan dengan baik. Galatia pasal 5 juga mengatakan bahwa salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama belajar untuk menguasai diri di dalam perkataan kita. Saya akan menutup dengan perkataan Kristus di dalam Matius pasal 12 ayat ke-37. Kristus berkata demikian, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Saudara, mari kita sama-sama belajar dan merenungkan bagaimana perkataan kita. Sudahkah kita meminta pertolongan Allah Roh Kudus untuk boleh memberikan kita kepekaan, sehingga perkataan yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, lidah kita, itu adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan, yang tidak menimbulkan perpecahan, yang tidak menimbulkan atau memantik konflik, tetapi menciptakan shalom di dalam komunitas umat Allah. Kiranya kita semua bisa belajar dan bertumbuh dalam hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.